Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Rahmatan lil Alamin dan pemirsa At-Tafkir channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan melanjutkan tema yang terdahulu. Kita sudah membahas kedoliman-kedoliman. Jadi suasana Jazirah Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Pada kali ini kita akan melanjutkan dengan menyoroti pribadi Muhammad SAW. Pertama yang kita kaji adalah dari sisi nasab beliau. Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muhdar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Ini dari sisi ayah beliau, nasab dari sisi ayah beliau. Kemudian nasab dari ibunda beliau adalah Muhammad bin Abdillah binti Wahab bin Abdi Manaf sampai kemudian bin Ghalib bin Fihir. Ketemunya di Fihir terakhir, bin Fihir. Jadi kalau kita lihat dari sisi nasab, nasab beliau ini adalah nasab terhormat. Beliau ini adalah dari suku Quraisy, dari nasab yang terhormat, keturunan Adnan. Nah, Adnan ini adalah putra dari Ismail. Dari sisi nasab yang terhormat inilah yang kemudian menentukan pengaruh terhadap diri Rasulullah SAW ketika nanti suatu saat kelak ketika beliau akan diutus menjadi seorang Rasul. Sehingga inilah pengaruh nasab beliau. Juga pengaruh kepada siapa saja dakwah Rasulullah itu nanti disampaikan. Jadi orang itu akan melihat nasab. Misal kalau nasabnya rendah, orang itu nggak akan mendengar perkataannya. Tapi kalau nasabnya itu, nasabnya dari bangsawan, itu pasti akan didengar perkataannya. Nah, disitulah pentingnya nasabnya. Maka kemudian karena dari nasab Rasulullah ini adalah nasab yang sangat terhormat, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah didengar dan diperhatikan, meskipun ada yang sampai mengimani, meskipun ada yang tidak mengimani ya. Jadi itu ya, menjadi fokus perhatian. Muhammad menjadi fokus perhatian karena memang nasabnya. Karena bagi orang-orang Arab zaman dahulu, nasab itu begitu penting ya. Sehingga Rasulullah juga pernah bersabda, antalidal ummah robbah, bahwa umat itu akan melahirkan tuannya. Jadi seorang pemimpin itu kalau terpilih itu dari orang-orang yang nasabnya nggak jelas, nggak bagus, ini akan melahirkan tuannya. Nah, maksudnya orang-orang yang tidak jelas itu ketika naik ke pintu gerbang kekuasaan itu adalah sebagai tanda di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, demikian. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari dua orang yang disembelih. Yang pertama tentu kita tahu ya, Nabi yang disembelih adalah Nabi Ismail. Jadi beliau adalah keturunan Nabi Ismail. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang disembelih ini yang tidak banyak kita ketahui ya. Nah, di sirah ini dijelaskan bahwasanya ketika kakek Nabi Muhammad itu hendak membuka sumur Zam-Zam, itu dilarang oleh orang-orang. Dilarang keras membuka sumur Zam-Zam. Karena di atas sumur itu sudah ditaruh
patung Hubal, patung yang yang sangat dihormati lah oleh orang-orang Mekah gitu ya. Tapi terus kemudian kakek Nabi Muhammad ini kemudian berkata, seandainya saja aku memiliki 10 putra, maka putraku yang terakhir ini akan aku korbankan, akan aku sembelih untuk membuka pintu ini. Jadi maksud perkataan kakek Rasulullah ini adalah bahasanya beliau memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membuka sumur Zam-Zam itu ya. Maka kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sumur Zam-Zam ketika Abu Thalib ini, Abdul Muthalib ini ingin membuka sumur Zam-Zam itu berkata, bagaimana kamu akan melakukan pengundian terhadap 10 putramu nanti ketika satu orang putra itu akan dikorbankan. Kemudian Abdul Muthalib berkata, hendaklah masing-masing dari mereka itu mengambil satu anak panah, lalu ditulis nama mereka pada anak panah itu, kemudian serahkan padaku. Kemudian pukullah tempat yang ada di dalamnya semua anak panah yang ada nama putraku itu, kemudian dikumpulkan. Ketika nama yang keluar itulah yang akan dikorbankan. Jadi seperti itu. Jadi ada pengundian ya, ada pengundian. Nah, kebetulan putra ke-10 dari Abdul Muthalib ini adalah Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika pengundian itu dilakukan, ternyata yang kena itu adalah ayahanda dari Nabi Muhammad. Ayahanda Nabi Muhammad. Nah, kemudian kemudian terdapat diat ya, karena Abdullah ayahanda Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Tentu ini tidak ingin dikorbankan. Maka kemudian karena tidak dikorbankan harus ada diat. Pada pengundian selanjutnya begitu. Diatnya 10 gitu ya. Terus sampai 10 kali pengundian, yang kena undi itu adalah nama dari Abdullah bin Abdul Muthalib. 10 kali, sehingga diatnya dikalikan 10 ekor unta menjadi 100 ekor unta. Jadi itulah diat dari pengundian. 10 kali 10 ya, sehingga 100. Setelah itu baru kemudian ke-11-nya anak panah yang keluar itu atas nama unta, sehingga yang dikorbankan itu adalah unta. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu gembira. Abdul Muthalib tidak mengorbankan Abdullah, tapi mengorbankan unta. Tapi para jamaah rahimakumullah, Abdul Muthalib ini tidak percaya, sehingga masih mau mengundi lagi 3 kali. Tapi kemudian undian itu yang keluar adalah namanya unta, sehingga yakinlah beliau bahwasanya penyembelihan terhadap Abdullah tidak jadi dilaksanakan, baru kemudian diganti dengan unta, 100 unta yang digunakan untuk disembelih sebagai diat pengganti dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini sebetulnya itu adalah merupakan perkenalan ya, dalam membangun argumentasi yang pasti bagi orang-orang bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu adalah melindungi keturunannya Abdul Muthalib, yakni Abdullah. Otomatis kemudian perlindungan ini juga diwariskan kepada Muhammad bin Abdullah, yang kemudian hari dikenal sebagai Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis perlindungan itu beralih dari ayahanda, yakni Abdullah, beralih ke anaknya kepada Muhammad bin Abdullah.
Terus kemudian peristiwa ini juga memiliki tujuan, yaitu di dalamnya merupakan sosok pribadi Nabi Muhammad yang memang dilindungi oleh Allah. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua adalah bahwasanya Muhammad itu memang sudah di dalam rencananya Allah untuk dijadikan sebagai utusan Allah. Demikian para jemaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita kaji pada kali ini adalah nasab beliau, dan juga beliau adalah keturunan dari orang yang disembelih, dua orang yang disembelih, yakni Nabi Ismail dan juga Abdullah bin Abdul Muthalib. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.